Ingat akan anugerah Tuhan. Kristus datang di tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan kami ya Tuhan, orang-orang yang berdosa ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau boleh pimpin kami di sepanjang minggu ini ya Tuhan. Bahkan di sepanjang bulan yang lalu Tuhan. Bahkan hampir selesai atau mengakhiri tahun ini ya Tuhan, Engkau boleh pimpin kami. Kami boleh masuk di bulan yang baru, bulan Desember ya Tuhan. Kami juga akan nanti menyelesaikan Tuhan tahun ini. Kami bersyukur pada Tuhan untuk anugerah demi anugerah, pimpinan demi pimpinan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, hari ini kami rindu juga bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami renungkan sungguh-sungguh boleh menjadi bagian kehidupan kami ya Tuhan. Sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang diselamatkan oleh anugerah-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami serahkan waktu di mana kami akan belajar firman-Mu. Mohon Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyertai. Kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Shalom. Saudara, kita bersyukur kita sudah masuk di bulan Desember, minggu pertama. Saudara, artinya sudah 11 bulan kita berada di tahun 2023. Dan kalau hari ini kita bisa masuk di bulan yang baru, saudara, semua adalah anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan khotbah hari ini, saudara, ada penyampaian buat kita. Bapak Ibu sekalian, kita akan merayakan Natal gereja kita itu tanggal 15. Atau 2 minggu depan, hari Jumat, Bapak Ibu. Saudara, kita dalam Natal kali ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengundang ya orang-orang baru. Kita punya target kira-kira ada 100 orang baru untuk kita undang menghadiri KKR Natal pada tahun ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagi Bapak Ibu yang memerlukan undangan itu nanti di luar habis ibadah, sudah ada pendaftaran nama-nama yang Bapak Ibu ingin undang ya. Saudara bisa mengisi di formulir, nanti di depan di habis ibadah ada isian gitu ya untuk mendaftar yang mau diundang, dan nanti akan diberikan undangan untuk kita mengundang anggota keluarga, kerabat, teman mungkin ya yang kita mau undang untuk menghadiri KKR Natal kita tanggal 15 adalah 2 minggu depan, hari Jumat. Di tempat ini pukul 19 WITA. Jadi juga kita diundang untuk hadir, dan juga kita boleh mengundang teman, sahabat, keluarga untuk menghadiri suatu acara kita pada tahun ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan sama-sama saudara merenungkan satu bagian firman Tuhan yang akan diambil dari Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Saudara, kita akan membaca tentang kisah dari nyanyian daripada Maria. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan mengajak Kathleen untuk bacakan buat kita ayat ini. Bapak Ibu bisa menyimaknya di Alkitabnya dan juga bisa melihat di depan ya. Saya akan mengundang Kathleen untuk membacakan ayat ini bagi kita sekalian. Silakan Kathleen. Lukas 1 ayat 45 sampai 55. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-menurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan yang hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Terima kasih Kathleen. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, ayat ini saudara ditulis oleh Maria, saudara. Para penafsir saudara menduga atau mencoba untuk melihat begitu. Kira-kira saudara Maria pada waktu mengandung bayi Yesus berusia remaja, saudara, 15 sampai 17 tahun, saudara sekalian. Jadi bayangkan gitu ya,
seorang gadis remaja mungkin seperti Kathleen yang melahirkan teks yang sangat indah ini tentang bagaimana pengalaman Maria ketika dia dipercaya oleh Tuhan untuk mengandung bayi Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mungkin diberikan sebuah pertanyaan begini, saudara, apa yang paling membuat kita memuliakan Tuhan? Apa yang paling, saudara, membuat hati kita itu betul-betul bergembira? Saudara, kalau pertanyaan ini diberikan kepada kita, saudara, kira-kira apa yang menjadi respon kita? Saudara, sebagian dari kita mungkin akan mengatakan begini, saudara, kalau kondisi kesehatan saya baik, maka saya bisa memuliakan Tuhan. Lalu kalau pas keuangan lagi lancar, saya bisa memuliakan Tuhan. Atau kalau pekerjaan saya aman-aman saja, bisnis nggak ada masalah, karir lagi naik, dapat insentif, keluarga harmonis, anak-anak semua baik, semua itu kelihatannya baik, maka saya memuliakan Tuhan. Saya bisa memuliakan Tuhan dan bergembira. Saudara, berapa banyak dari kita yang mungkin berpikiran seperti demikian, saudara? Termasuk juga saya, saudara, seringkali berpikiran seperti itu. Puji Tuhan, saya bisa sehat begitu. Saya mudah berkata, puji Tuhan kalau saya sehat. Puji Tuhan kalau pekerjaan saya lancar. Puji Tuhan kalau keluarga saya baik-baik saja. Gembira sekali rasanya kalau anak-anak baik, sekolah baik, pergaulan baik, pekerjaan baik. Puji Tuhan, bisnis lancar jaya, begitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara, bagaimana seandainya kondisi kita berbanding terbalik? So, bagaimana kalau kesehatan kita semakin menurun, saudara? Bagaimana kalau, saudara, pekerjaan kita stuck? Bagaimana kalau keluarga kita berantakan, anak-anak kita menyusahkan, bisnis kita bangkrut, karir kita anjlok, usaha kita mentok, saudara? Apakah, saudara, dalam kondisi seperti itu kita masih bisa berkata, puji Tuhan? Apa kita bisa memuliakan Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti itu? Apakah hati kita, saudara, masih bisa bergembira di tengah-tengah keadaan yang seperti itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam perenungan kita hari ini saya mengajak kita merenungkan dua hal, saudara. Yang pertama, kita mencari tentang apa memuliakan Tuhan itu. Dan yang kedua, mengapa kita memuliakan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara, Maria dalam perikop yang kita baca, saudara, mengawali nyanyiannya dengan mengatakan, saudara, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Bapak Ibu sekalian, kata jiwa dan hati dalam kedua ayat ini sebetulnya adalah gaya bahasa puisi Ibrani, saudara, yang sebetulnya sama-sama membicarakan hal yang sama, saudara. Dalam hal ini membicarakan tentang keseluruhan diri Maria. Jadi ketika dia bilang jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah, menunjukkan bahwa segenap hatinya, segenap jiwanya, bahkan segenap dirinya, saudara, dia memuliakan Tuhan dan bergembira karena Allah saja. Lalu, saudara, kata memuliakan Tuhan, saudara, kata memuliakan Tuhan berasal dari kata megalune dalam bahasa Yunani, atau dalam terjemahan Inggris mengatakan magnify. Atau kalau saudara mungkin pernah mendengar istilah Latin untuk kata ini disebut magnificat, saudara, yang artinya membesarkan, memuliakan, dan mengagungkan. Saudara, kita mungkin dari kata megalune ini kita mungkin familiar dengan kata megafon, gitu ya, pengeras suara, gitu. Jadi kalau kita ngomong gitu ya tanpa megafon itu kecil, tapi dengan ada megafon lebih besar lah, kira-kira begitu. Atau kita mungkin pernah mendengar istilah mega church, saudara ya, gereja yang besar, begitu, gereja yang bisa menampung ribuan orang sekali ibadah, begitu ya, saudara. Nah, ini dari kata megalune, saudara, menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya hal-hal itu, segitu. Jadi ketika Maria itu mengatakan bahwa jiwanya memuliakan Tuhan, saudara, artinya apa?
bahwa dengan keseluruhan dirinya, dengan sepenuh hatinya, segenap jiwanya, Maria mengagungkan Tuhan dan membesarkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi menarik Bapak Ibu sekalian adalah bahwa Maria itu tidak hanya mengatakan bahwa jiwanya, hatinya itu memuliakan Tuhan, tapi dia juga menambahkan satu baris yang menarik, saudara, yaitu hatiku bergembira karena Allah. Saudara, Maria itu mengaitkan antara memuliakan Tuhan dengan hatinya bergembira karena Allah. Saudara, kita sedikit belajar tentang puisi Ibrani, Bapak Ibu sekalian. Saudara, dalam puisi Ibrani, Bapak Ibu, selalu ada dua baris atau lebih yang disandingkan oleh penulis itu sekalian, atau yang kita sebut dengan paralelisme, begitu ya, paralelisme. Saudara, dalam puisi Ibrani, saudara, ada beberapa bentuk paralelisme, begitu. So, di antaranya adalah yang disebut dengan sintetik paralelisme atau paralelisme sintetis, begitu. So, artinya apa? Paralelisme sintetis adalah memiliki arti bahwa baris kedua itu lebih memperkuat atau mengembangkan arti dari baris pertama dengan gaya yang berbeda, saudara. Kalau kita mungkin baca, misalnya di dalam Mazmur, Amsal, ya sangat banyak bentuk-bentuk paralelisme sintesis, begitu. So, misalnya gini, di dalam Mazmur 121 ayat yang kelima, saudara, mengatakan begini, Tuhanlah penjagaku. Lalu di bahasa kedua, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku, saudara. Jadi baris pertama mengatakan Tuhanlah penjagamu, lalu di bahasa kedua dikembangkan lagi, begitu ya. Tuhan bukannya penjaga, tapi dia menaungi, bahkan digambarkan seperti di sebelah tangan kananmu, saudara. Jadi ada pengembangan daripada ide di baris pertama, sekalian. So, ketika Maria mengatakan begini, saudara, jiwaku memuliakan Tuhan, lalu dia tambahkan lagi, saudara, hatiku bergembira karena Allah. Artinya pada baris kedua ini, Maria ingin mengembangkan, Maria ingin memperdalam baris pertama dengan gaya bahasa yang berbeda. So, dengan singkat saya bisa mengatakan begini, saudara, bagi Maria sekalian, bahwa memuliakan Tuhan itu adalah ketika hatinya itu merasa bergembira hanya karena Allah. Terus singkatnya, Maria ingin mengatakan begini, saudara, bahwa ia memuliakan Tuhan dengan cara dia bergembira hanya karena Allah saja. Sebagi Maria memuliakan Tuhan, bukan sekedar berapa banyak yang ia perbuat atau ia berbuat sesuatu bagi Tuhan, begitu. Bagi Maria, saudara, memuliakan Tuhan bukan tentang seberapa banyak yang ia berikan kepada Tuhan, persembahan yang beri pada Tuhan, bukan berapa banyak yang ia buat kebaikan, lalu itu disebut memuliakan Tuhan, begitu. Bukan juga sudah berarti bahwa memuliakan Tuhan itu ia memberi hidupnya untuk dipakai menjadi alat Tuhan untuk melahirkan Yesus. Tentu semua hal ini baik dan semua ini menjadi indikator bagaimana kita memuliakan Tuhan. Tetapi bagi Maria, yang paling esensi, yang paling penting adalah memuliakan Tuhan itu bicara tentang ketika hati dan jiwanya bergembira hanya karena Allah saja, bukan karena yang lain. Saudara, hal ini menjadi penting bagi kita, saudara, untuk kita bisa pahami dalam kehidupan kita. So, kenapa? Karena seringkali kita memahami tentang memuliakan Allah itu bicara tentang aktivitas, gitu ya. Memuliakan Tuhan itu berarti kita melakukan apa-apa, begitu, bagi Tuhan. So, misalnya gini, kita mungkin pikir bahwa memuliakan Tuhan itu ketika kita pelayanan. Ada orang bilang, saudara, bahwa kalau saya pelayanannya baik, pelayanan saya rajin, maka disitulah saya memuliakan Tuhan, gitu. Atau mungkin ada orang bilang bahwa saya memuliakan Tuhan waktu saya memberi persembahan, memberi perpuluhan. Maka semakin besar perpuluhan saya, itu menunjukkan berapa besar juga begitu saya memuliakan Tuhan.
Atau mungkin ada orang mengatakan bahwa dia memuliakan Tuhan ketika dia berbuat kebaikan, menolong orang, mengasihi orang, membantu orang. Maka itu memuliakan Tuhan. Atau mungkin ada orang bilang gini, memuliakan Tuhan adalah ketika saya itu banyak baca Alkitab, saya berdoa, saya bersaksi, saya hidup saleh, saya taat, saya hidup bermoral, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau saya rajin berdoa, rajin baca Alkitab, hidup saya saleh, taat, tidak macam-macam, maka disitulah saya memuliakan Tuhan. Saudara, Maria memberikan kepada kita satu perspektif, satu cara pandang yang penting tentang memuliakan Tuhan. Saudara. Bagi Maria, memuliakan Tuhan itu adalah ketika hatinya bersukacita dan bergembira karena Allah saja. Saudara, pertanyaan buat kita begini, saudara. Apakah hati kita bisa bergembira hanya karena Allah saja atau mesti tambah yang lain begitu? Mari kita coba renungkan Bapak Ibu sekalian. Apakah hati kita itu bisa bergembira, bersukacita hanya karena Allah saja ataukah Allah tambah yang lain begitu? Kita mungkin pikir bahwa saya baru bisa bahagia kalau Allah tambah kaya begitu. Kalau Allah tambah kesehatan baik. Allah tambah sukses. Allah tambah keluarga yang harmonis. Allah tambah jabatan tinggi, posisi yang tertinggi. Allah plus ini, plus itu, baru saya bisa bersukacita. Baru saya bisa bergembira. Gitu. So, apakah kita bisa bergembira? Allah mesti tambah yang lain. Ataukah hanya Allah saja? Itu menjadi cukup dan penting bagi kita. Semaka kalau kita tanya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Allah paling dimuliakan di dalam kita. Waktu kita menjadikan Dia sebagai satu-satunya sumber sukacita dan kegembiraan dalam hati kita. Mungkin bagi sebagian dari kita, apa sih artinya begitu ya? Kenapa sih memuliakan Tuhan itu hanya dengan kita bersukacita karena Allah saja? Saudara, seorang pengkhotbah, hamba Tuhan, penulis ya, John Piper, saudara, pernah mengatakan sebuah kalimat yang menarik, saudara. Dia bilang begini, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Allah itu paling dimuliakan di dalam diri kita ketika kita merasa paling cukup Dia, ketika Dia paling cukup bagi kita. Pertanyaan, apakah Allah cukup buat kita? Apakah Allah betul-betul cukup bagi hidup kita? Ataukah kita perlu lagi yang lain? Baru kita bisa bahagia. Baru kita bisa gembira. Baru kita bisa bersukacita. Ataukah saya bisa mencoba mengkalimatkan ulang, saudara, kalimat John Piper, saudara. Saya mengatakan begini, saudara. God is most glorified in us when we delight in Him the most. Saudara, Allah itu paling dimuliakan di dalam diri kita. Waktu, saudara, kita itu merasa sukacita, gembira hanya karena Dia saja. Ketika kita paling bergembira karena Tuhan, karena Allah saja, disitulah kita paling memuliakan Tuhan. Saudara, bagaimana sih kita menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan, sukacita dalam diri kita? Bagaimana kita menjadikan Tuhan itu sebagai sumber satu-satunya sukacita dan kegembiraan dalam hidup kita? Saudara, pertanyaannya begini, saudara. Atau jawabannya adalah gini, saudara. So, yang menjadi pertanyaan kita gini, apa hal yang kalau kita kehilangan itu, maka hilang juga kegembiraan dan sukacita di hati kita? Jadi kalau kita tanya gini, bagaimana kita menjadikan Allah sebagai satunya sumber kegembiraan dan sukacita di hati kita? So, jawabannya juga dengan pertanyaan ini, saudara. Apa hal yang kalau kita kehilangan itu, maka hilanglah juga kegembiraan dalam diri kita? Saudara, kita mungkin bisa sepakat, Bapak Ibu sekalian, banyak orang kan berpikir bahwa itu adalah uang.
So, ketika kita kehilangan uang, maka hilang pula lah kegembiraan dan sukacita kita, begitu. Atau ada orang mengatakan bahwa ketika kemudian dia kehilangan satu jabatan, satu posisi dalam hidupnya, maka hilanglah juga sukacita dalam hidupnya. Atau sudah ada orang mengatakan bahwa ketika dia kehilangan pujian orang lain, kehilangan penerimaan orang lain, kehilangan pengakuan orang lain, maka hilanglah juga sukacita di dalam hidupnya. Saudara, kita bisa merenungkan, saudara, apa sih dalam hidup kita yang kalau itu hilang dari kita, kita kehilangan seluruh sukacita dalam diri kita. So, kalau itu terjadi, saudara, itulah yang sebetulnya yang paling kita muliakan. Terus kalian, mungkin teman-teman yang dekat dengan saya, saudara, cukup mengenal saya dengan dekat, begitu ya. Saudara, saya secara pribadi sebetulnya, saya punya pergumulan yang besar, saudara, terhadap pengaruh, terhadap influence. Saudara, pengaruh itu adalah satu ciri daripada berhala kuasa, saudara. Dan saya, saudara, adalah orang yang cukup besar berhala saya di dalam kuasa. Dan implikasinya adalah kepada pengaruh, begitu. Soalnya gini, ketika saya kehilangan influence, ketika saya kehilangan pengaruh kepada orang, saudara, maka itu menjadi sumber kehilangan sukacita dalam diri saya, saudara. Kenapa? Karena berhala saya adalah kuasa, dan saya ingin mempengaruhi, saudara. Dan ketika saya kehilangan pengaruh itu, maka itu menjadi kehilangan sukacita dalam diri saya. Saya masih bergumul, saudara, untuk hal ini sampai hari ini, saudara sekalian. Bagaimana saya bisa tidak meletakkan sukacita saya, kegembiraan saya di dalam pengaruh yang saya miliki, tapi di dalam Tuhan saja. Sementara kalau saya bisa menyimpulkan begini, saudara, apa yang paling menyukacitakan hati kita, itulah yang paling kita muliakan, saudara. What delights us the most is what we glorify the most. Saudara, apa yang paling membuat kita sukacita, itulah sebetulnya yang kita muliakan, saudara. Kalau kita bilang yang paling membuat saya sukacita adalah ketika saya punya uang banyak, saudara, maka uanglah yang kita muliakan. Waktu kita bilang saya paling bersukacita kalau saya punya karir itu naik terus, maka karir itulah, saudara, yang menjadi kita muliakan dalam hidup kita. Atau kalau yang membuat kita paling bahagia adalah ketika pasangan kita, anak-anak kita mungkin membuat kita menjadi bahagia, membuat kita menjadi sukacita, saudara, maka mereka menjadi hal yang paling kita muliakan dalam diri kita. Saudara, harusnya yang paling membuat kita sukacita itu adalah Tuhan. Dan kalau kita bersukacita hanya karena Tuhan, saudara, maka pasti Dialah yang paling kita muliakan dalam hidup kita. Saudara, kita nggak cukup waktu, saudara, untuk membahas satu persatu, saudara, apa sih yang paling menyukacitakan hati kita, saudara. Bahkan itu bisa penampilan kita, gitu ya, bisa hobi kita, saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi yang pertama, apa sih itu memuliakan Tuhan? Itu waktu kita betul-betul memiliki sukacita hanya di dalam diri Allah saja. Yang kedua, saudara, yang akan kita renungkan adalah mengapa kita memuliakan Tuhan. Saudara, ayat yang ke-46, ayat ke-55 yang tadi kita baca, saudara sekalian. So, ada banyak alasan sebetulnya yang membuat Maria itu bisa memuliakan Tuhan. So, ayat yang ke-47 mengatakan begini, bahwa Allah itu adalah juru selamat bagi Maria. Lalu dia bilang ayat ke-48, Allah itu memperhatikan kerendahan hambanya. 49, Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Ayat 50, Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang takut akan Dia. Ayat 51, Allah memperlihatkan kuasanya. 52, Allah meninggikan orang-orang yang rendah. Ayat 53, Allah melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Ayat 54, Allah menolong dan mengingat rahmatnya bagi Israel.
Setelah kalau kita baca ada banyak faktor, ada banyak alasan yang Maria bisa tuliskan tentang mengapa jiwanya itu memuliakan Tuhan. Tapi kalau mau disimpulkan terus kalian, apa yang paling membuat Maria memuliakan Tuhan itu adalah karena Allah adalah juru selamat hidupnya. Terus semua penjelasan ini, semua penjabaran ayat 47 sampai 54 ingin menggambarkan satu hal sebetulnya, yaitu Allah adalah juru selamat bagi Maria. Bapak Ibu sekalian, kata juru selamat dalam nyanyian Maria, saudara, adalah merupakan bagian yang penting di dalam ayat ini. Bukan hanya bagi Maria, tetapi juga bagi seluruh orang Israel, saudara. Kenapa? Karena Maria dan bangsa Israel, saudara, bertahun-tahun mereka itu dijajah oleh bangsa kafir, saudara. Bahkan mereka beratus tahun mereka dijajah oleh bangsa kafir. Kita mungkin bisa menyebut mulai dari Babilonia, gitu, Media Persia, lalu pada akhirnya mereka di zaman Maria, saudara, mereka dijajah oleh bangsa Romawi, saudara. Mereka mengalami kondisi yang tidak enak, dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa kafir. Dan saudara, di dalam perjanjian lama kita menemukan berkali-kali Allah itu menjanjikan kepada Israel bahwa Dia akan memberikan seorang penyelamat, seorang penebus, seorang Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel itu dari penjajahan bangsa kafir, saudara. Allah ingin menjanjikan bahwa Dia akan menyelamatkan orang Israel yang ditindas beratus tahun lamanya. Mereka yang dijajah, mereka yang tidak punya kebebasan, bahkan mereka yang dianggap rendah oleh bangsa-bangsa yang menawan mereka. Satu sebabnya bangsa Israel, termasuk Maria, saudara, menantikan adanya Sang Mesias, adanya Juru Selamat yang menyelamatkan mereka dari keadaan yang seperti demikian. Tetapi pertanyaan kita begini, saudara. Saudara, apakah Yesus datang, saudara, untuk menyelamatkan atau membebaskan mereka secara politis? Saudara, apakah Kristus yang lahir dari perawan Maria itu, saudara, memang datang untuk melepaskan Israel dari perbudakan, penjajahan daripada bangsa kafir, saudara? Jawabannya tidak, saudara. Kenapa? Karena Kristus datang bukan sebagai pembebas politik, tetapi Dia datang untuk membebaskan umatnya yang tertindas, yang dijajah di dalam dosa. Saudara, Kristus datang bukan untuk melepaskan bangsa Israel dari politik, penindasan, penjajahan dari bangsa kafir, tetapi dari perbudakan dosa mereka. Setelah ini menjadi penting yang kemudian disampaikan di dalam nyanyian Maria ini. Setelah bagi Maria, Kristus itu bukan hanya sebagai juru selamat politiknya, tetapi juru selamat dalam kehidupan jiwanya, orang-orang yang berdosa. Saudara, Kristus datang, saudara, bukan untuk mengangkat mereka yang direndahkan oleh penguasa Romawi pada waktu itu, tetapi Tuhan datang untuk mengangkat mereka yang berada dalam keadaan yang paling rendah dan paling hina oleh karena dosa. Saudara, Kristus datang bukan hanya untuk memperhatikan orang-orang yang rendah secara status sosial, tetapi juga orang-orang yang rendah, paling rendah secara spiritual. Saudara dan saya, saudara, setiap kita berada di titik yang paling rendah dan paling hina oleh karena dosa. Saudara, kita semua di ruangan ini tanpa terkecuali, saudara, kita sebetulnya berada di titik yang paling rendah, yang paling hina, itu di dalam dosa kita. Dan Kristus datang kepada kita dalam keadaan yang seperti itu. Saudara, pertanyaan kita begini, saudara, seberapa rendahkah kita? Seberapa hinakah kita, saudara, di dalam dosa? Kalau kita tanya seberapa rendahnya kita, seberapa hinanya kita di dalam dosa, jawabannya adalah, saudara, serendah dan sehina
yang Kristus lakukan bagi saudara dan saya di atas kayu salib. So, kalau mau tahu berapa hina kita, berapa rendah kita, saudara, serendah Kristus harus mati di salib, seperti itulah hinanya kita. Saudara, apa sih yang dilakukan oleh Yesus, saudara sekalian? Saudara, Kristus, ya Allah yang agung, yang mulia, Raja segala raja, datang ke dalam dunia, saudara, dunia yang berdosa ini, menjadi sama dengan manusia. Bahkan di dalam dunia berdosa, saudara, ia berada dan lahir dari rahim seorang perempuan yang juga berdosa bernama Maria. So, ia lahir juga di kandang yang hina, di kandang binatang. Tidak hanya itu, saudara sekalian, ia juga mengambil rupa seorang hamba. Kalau kita membaca dalam Filipi 2. So, ia merendahkan dirinya dan menjadi hamba yang taat sampai mati. So, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara, Tuhan mengambil posisi serendah-rendahnya itu. So, seluruh karya salib Kristus bukan saja menunjukkan bagaimana Kristus merendahkan dirinya untuk mengerjakan misi Bapa baginya, saudara, tetapi juga untuk menunjukkan pada kita bahwa serendah itulah kita, saudara. Sehina itulah kita, saudara. Sampai Allah yang mulia itu harus rela terhina, harus rela direndahkan, dihina, karena kita ada di situ, saudara sekalian. So, kalau kita tidak serendah itu, saudara, Tuhan tidak mungkin melakukan hal yang paling rendah, serendahnya seperti itu. Saudara, Kristus itu harus rela turun ke tempat yang paling rendah dan hina itu, sebab disitulah kita berada. Sebayangkan, saudara, kondisi kita, ya. Betapa hinanya, betapa rendahnya kita. So, kalau kita nggak ada di situ, so, di tempat yang paling hina itu, Kristus nggak perlu melakukan hal yang paling hina dan paling rendah itu. Saudara, Yesus itu harus rela turun ke tempat yang paling rendah dan hina di mana kita berada, karena saudara, hanya itulah satu-satunya cara kita bisa diangkat, diselamatkan oleh Allah di dalam Kristus. So, kalau ada cara lain yang dapat membuat manusia hina ini diangkat, diselamatkan, Allah mungkin sudah melakukan dengan cara yang lain, saudara. Tapi karena nggak ada cara lain, saudara, dan itulah satu cara kita diselamatkan, diangkat dengan cara dia turun ke tempat yang paling hina, yang paling rendah, tempat di mana kita berada di situ. Saudara, Kristus itu harus rela turun ke tempat yang paling rendah dan hina itu, karena kita yang rendah dan hina tidak mungkin naik kepada Tuhan. Kita nggak mungkin datang kepada Allah yang tinggi dan kudus kalau bukan karena Kristus turun kepada kita. Kita nggak mungkin naik kepada Dia. Saudara, Yesus itu harus rela dihina, direndahkan, supaya setiap kita, saudara, yang rendah dan hina diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara, kalau tanya berapa hina kita, saudara, berapa rendah kita, serendah, sehina apa yang Kristus lakukan bagi kita, saudara. Dan dia mengganti posisi kita, supaya kita yang rendah dan hina ini dapat diselamatkan, diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara, kalau saudara kita memperhatikan betapa rendahnya, saudara, betapa hinanya kita dalam dosa, saudara, tidakkah kita bisa berkata begini, saudara, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saudara, kalau Allah begitu memperhatikan kita, saudara, ketika Allah begitu memperhatikan kerendahan kita, kehinaan kita, dan keberdosaan kita, saudara, tidakkah kita bisa berkata, Tuhan, jiwaku memuliakan Engkau, hatiku bergembira karena Engkau juru selamatku. So, kalau kita yang rendah dan hina ini, saudara sekalian, dicintai oleh Allah,
dikasihi oleh Allah sebegitu rupa dalam Kristus. Saudara, pertanyaannya, adakah hal lain, saudara, yang kita bilang, Tuhan, apa yang kau buat itu nggak cukup buat saya sukacita. Apa yang kau telah kerjakan itu nggak cukup buat saya bergembira. Aku butuh lagi yang lain. Aku butuh kekayaan, butuh pengakuan, butuh penerimaan, butuh kuasa, butuh jabatan, butuh sukses. Baru Tuhan, aku bisa bersukacita. So, kalau kita menyadari betapa kita dicintai oleh Tuhan, yang tidak layak ini, yang hina, yang rendah ini, sudah harusnya itu cukup menjadikan kita bersukacita. Itu cukup membuat kita bergembira di dalam Allah. Saudara, apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita, saudara, apa yang Dia sudah kerjakan bagi kita, seharusnya cukup membuat kita senantiasa memuliakan Dia. Saudara, jangan tunggu bahwa hidup kita lancar, saudara, baru kita mau berkata, puji Tuhan. Jangan tunggu pekerjaan kita aman-aman, saudara, bisnis kita lancar, keluarga kita harmonis, kesehatan kita baik, baru kita bilang, puji Tuhan, memuliakan Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan sudah kerjakan sejak kelahirannya yang sebentar lagi, saudara, kita akan rayakan. Sejak, saudara, kelahirannya sampai kepada kebangkitannya, kematian di kayu salib, saudara, seharusnya itu cukup menjadi alasan kita untuk memuliakan Tuhan. Dan harusnya itu pun juga cukup, saudara, menjadikan kita bergembira, bersukacita senantiasa. Semua ketika Paulus mengatakan kita bersukacitalah senantiasa, saudara, Tuhan Paulus mau bilang bahwa kita bersukacita karena Dia telah mengerjakan yang terbaik semuanya bagi setiap kita. Setelah kita diangkat menjadi anak-anak Allah, kita yang rendah, yang hina ini diangkat menjadi anak-anak Allah oleh karena Kristus telah menggantikan posisi setiap kita. Seharusnya, saudara, itu bisa membuat kita bisa bersukacita. Terus kenapa sih kita seringkali susah untuk bersukacita, saudara, di tengah-tengah dunia kita hari ini? Saudara, kita itu seringkali ditipu, saudara, oleh iblis, gitu ya. Saudara, kita seringkali ditipu, begitu ya, oleh dunia ini. Saudara, dunia itu menggambarkan seolah-olah kalau kita sukses, saudara, kalau kita itu kaya, kalau kita makmur, kalau kita sehat, kalau kita punya keluarga yang harmonis, kalau kita punya anak-anak yang mungkin baik-baik, pekerjaan kita lancar, saudara, jabatan kita tinggi, baru, saudara, kita bisa bergembira dan bersukacita. Saudara, apakah kita pernah bilang begitu, saudara? Apakah kita pernah bilang kalau kamu kaya dulu, baru kamu sukacita? Saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu, saudara. Kita terlalu dimanipulasi, kita terlalu ditipu oleh pengaruh dunia ini. Saudara, harusnya sukacita kita itu bersumber dalam diri Allah saja. Saudara, apa yang Ia telah lakukan, yang Ia telah kerjakan bagi setiap kita. Saudara, sebentar juga kita akan bersama-sama akan melantik para pengurus pelayan 2024-2025. Saudara, apa yang saya mau katakan pada kita, ingatlah, saudara, bahwa kita sebetulnya orang-orang yang sama sekali tidak layak untuk melayani Tuhan. Kita sebetulnya orang-orang yang sangat rendah, sangat hina. Kita hamba, kita budak, saudara. Tetapi di tengah-tengah kondisi begitu, Tuhan mengasihi kita, menyelamatkan kita. Bahkan, saudara, Dia mempercayakan kepada kita pelayanan yang mulia ini. So, ingatlah bahwa kita orang-orang yang dianugerahi Tuhan kesempatan buat kita melayani. Saudara, melayani kita perlu dengan sukacita. Tetapi pelayanan bukan tempat kita mencari sukacita. Saudara, jangan sampai melayani menjadi tempat kita mencari sukacita. Kita perlu melayani dengan sukacita. Saudara, kalau kita melayani untuk mencari sukacita, saudara, maka pelayananlah yang kita muliakan, bukan Tuhannya. Saudara, kalau nanti kita juga akan menerima sakramen perjamuan kudus, saudara,
kita pun juga diingatkan akan karya salib Kristus, satu karya yang kita mungkin hari ini menganggap hal yang indah. Tapi waktu itu, saudara, salib adalah hal yang paling hina, yang paling rendah untuk seorang yang dihukum dengan cara disalibkan. Tapi Yesus itu mengambil cara itu, karena sebetulnya memang kita adalah hina dan rendah. Dan yang mengambil itu untuk menyelamatkan kita. Waktu kita sedang menerima perjamuan kudus, tadi ingatkan bahwa kita orang-orang yang hina, tapi mendapat anugerah dari Kristus. Dan yang kedua, kita pun diingatkan sekali bahwa perjamuan kudus adalah tentang bahwa kita duduk semeja dengan Tuhan. Kita bisa satu meja perjamuan dengan Tuhan. Bayangkan ya, orang-orang seperti saya dan saudara, orang yang hina, yang tidak layak, orang yang rendah ini, saudara. Tapi mendapat anugerah oleh Tuhan, diundang satu meja makan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. So itu bukankah hal yang paling indah, bukan? Saudara, hal yang sangat indah dari Tuhan bahwa orang seperti saya, orang seperti kita mendapat anugerah satu meja makan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Saudara, kiranya ini menjadi sebuah perenungan setiap kita untuk kita senantiasa memuliakan Tuhan dan kita senantiasa bergembira di dalam dan karena Kristus saja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan melalui nyanyian Maria. Kami diingatkan bagaimana kami Tuhan orang-orang yang diselamatkan oleh anugerah-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, biar itu cukup membuat kami terus memuliakan Tuhan, terus bergembira hanya karena Engkau Tuhan, bukan karena yang lain. Tuhan, biarlah Engkau memeteraikan kebenaran-Mu ya Tuhan kepada kami hari ini, dan terus menjadi pengingat pada setiap kami untuk kami memuliakan Engkau dan bergembira hanya karena Engkau saja, bukan karena yang lain. Kami berdoa, kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus. Amin. Ya.